Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, zaman dulu di kota Madinah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di dalam kota Madinah. Hadirin, di kota Madinah itu ada 3 bani dari kaum Yahudi yang kuat. Satu komunitas Bani Qainuqa, kemudian Qairudah, kemudian Bani Nadir. Nah, yang saya ingin sampaikan yang Bani Qainuqa ini, hadirin. Bani Qainuqa itu membentuk satu komunitas yang memang dia sampai punya pasar sendiri, Pak. Sehingga namanya pasar Qainuqa. Ini, hadirin, jadi kalau mereka ini menguasai panggung perekonomian, panggung teknologi, kemudian mereka punya komunitas sendiri, ya memang seperti itu, Pak. Dari dulu memang seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian suatu hari ada seorang muslimah itu belanja di pasar Bani Qainuqa tadi, atau di tepatnya pasar Qainuqa. Ada seorang Yahudi yang dia kepengen melihat wajahnya karena memakai niqab, cadar, wajahnya kaum muslimah tadi. Maka dia kemudian entah itu main-main, entah sungguhan, entah itu untuk menghinakannya, diikatkanlah jilbab panjangnya itu dalam sebuah tiang, sehingga ketika orang muslimah itu beranjak mau pergi, tertariklah jilbab itu, Pak. Akhirnya kemudian terbuka. Betapa malunya seorang muslimah yang saat itu loh terbuka auratnya, Pak. Dan ini semoga menjadi ilham bagi seluruh kaum muslimah dimanapun berada untuk segera menutup auratnya. Amin. Kemudian dia nangis, Pak. Orang-orang pasar menengok, menghinakannya. Akhirnya dia buru-buru kemudian tutupin, pergi. Jumpalah dengan seorang pemuda muslim, Pak. Tanya kepada pemuda muslim itu, "Wahai saudariku, kenapa kamu menangis?" Kata perempuan tadi, diceritakanlah begini dan begitu. Begitu mendengar penghinaan itu, hadirin, pemuda muslim itu datang ke pasar Bani Qainuqa tadi, Pak. Siapa yang telah menarik jilbab saudariku? Mereka maju, Pak. Seorang pemuda yang ikat itu maju. Kelahi, Pak. Perkelahian itu dimenangkan oleh pemuda muslim, Pak. Mati itu Yahudinya, Pak. Tegasnya seperti itu, Pak. Kemudian orang Yahudi yang lain melihat nggak terima, Pak, mengeroyok pemuda Islam tadi, mati juga, Pak. Masya Allah. Itu hanya gara-gara narik jilbab seorang muslimah loh. Nyawa taruhannya, Pak. Kemudian ada orang lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kaum Yahudi begini begitu, kaum Bani Qainuqa." Bermusyawarah, kumpulkan semuanya. Akhirnya kemudian Rasulullah memberikan satu putusan, perang kita dengan Bani Qainuqa. Tegas, ambil tindakan tegas. Nah, akhirnya kemudian Bani Qainuqa ini dikepung, Pak, diembargo.
ada beberapa bulan, bahkan ada yang menyampaikan riwayat itu dalam jangka 2 tahun Pak. Selama itu Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, itu mematahkan semangat orang Islam juga Pak, beserta dengan kroni-kroninya. Dia menjumpai Rasulullah, sudahlah ya Rasul, itu juga orang kita Madinah, damai kan indah kan itu, udahlah damai saja, bla 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 bla, biasa Pak, kaum munafik mesti seperti itu Pak. Dan juga itu kan sudah nyawa dibayar nyawa ya Rasul, wah macam-macam lah Pak, alibi yang diungkapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau sekarang ada yang ngomong kayak gitu, ya nggak heran gitu Pak. Kemudian Rasul tetap bersikap tegas. Akhirnya hadirin, Bani Qainuqa menyerah, sehingga mulai saat itu orang-orang Yahudi yang memang ikut membunuh dari kaum muslimin ada hukum sendiri, tapi secara keseluruhan mulai saat itu Bani Qainuqa tidak boleh lagi masuk ke Madinah. Itulah riwayat peristiwa terjadinya penarikan jilbab yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini jilbabnya saja Pak ditarik, pemuda muslim mendidih Pak, harus dipertanggungjawabkan apa yang dia perbuatkan. Sekarang saudara-saudari kita di Palestina Pak, itu yang hilang tidak cuma jilbabnya Pak, kepalanya hilang. Ada seorang perempuan ibu yang payudaranya dikulitin dalam keadaan hidup, dipotong dalam keadaan, diiris dalam keadaan hidup Pak, mata dicongkel dalam keadaan hidup, kepala hilang, dibom sana sini sana sini. Tidak cuma orang Islam saat ini yang berempati terhadap penderitaan orang sipil Pak, di Palestina, di Gaza sana, non muslim saja ikut peduli dengan mereka. Nah hadirin, kita posisi sekarang ada di mana? Fatwa MUI sudah jelas, himbauan MUI sudah jelas, dan saya sepakat dengan fatwa MUI itu Pak. Kalau kemudian ada yang mengatakan beberapa aplikasi kan juga ke sana, bahkan pencarian sistem browsing pencarian internet kan juga sana. Kalau begitu boikot semua dong. Saya pribadi Pak, kalau fatwa MUI juga mengharamkan yang itu, uninstall semua Pak. Kalau saya kembali kepada pulsa Pak, sistem pulsa, nggak masalah Pak kalau fatwa MUI nya sampai situ. Tapi ini kan fatwa MUI nya kan baru sebatas produk-produk konsumtif. Ya sudah itu dulu. Ya kalau mau ya sekalian, ada kaidah fikih Pak, la yutrik kuluhu walam yutrik kuluhu. Ketika kalian tidak bisa mengambil semua, jangan tinggalkan semua Pak. Mungkin kita tidak mampu untuk memboikot semua Pak, tapi ketika kita mampu dari beberapa hal itu dulu, nggak masalah Pak. Dan pengaruhnya hadirin luar biasa. Isu fundamental dalam pasar modal itu akan mempengaruhi harga saham yang luar biasa imbasnya Pak. Ya kita tidak merasakan hal itu hadirin, karena memang kita tidak mempunyai kekayaan dan saham di situ kan gitu Pak. Coba kalau Bapak sekarang ini mempunyai uang 100 miliar ditanamkan di salah satu perusahaan yang difatwakan MUI itu Pak, tentu Bapak akan kebingungan, mesti langsung ras Pak. Anda akan menjual semua saham-sahamnya karena khawatir nanti menderita kerugian yang lebih parah lagi kan begitu Pak. Dan apakah bisa naik, diharapkan naik, wallahu alam akan sampai kapan lagi Pak. Hadirin, ada satu cerita ini Pak, saya dulu membacanya waktu zaman tahun masih ada di pesantren, sampai saat ini saya masih ingat betul Pak, hancurnya sebuah bank Pak. Jadi di Hong Kong itu ada bank yang kuat sekali Pak, sistem perbankannya, keuangannya juga kuat, sehat walafiat bank itu Pak. Suatu pagi ada dua ekor anjing itu kawin di depan bank tadi Pak, padahal bank belum buka. Ada anjing kawin pula di situ Pak. Ini anjing kok ya di situlah kawinnya kan itu Pak ya. Akhirnya ketika bank itu belum buka, orang sudah antri di situ karena nengok anjing kawin tadi. Yang lain, orang yang naik bis mau berangkat kerja dan lain sebagainya, persepsinya beda. Ini bank belum buka, orang sudah pada antri di depannya. Akhirnya ketika mereka sampai tempat kerja, izin pulang ke bank itu Pak. Untuk apa? Untuk mengambil tabungannya Pak. Hanya dalam tempo 1 hari seluruh penabung mengambil semuanya Pak, uang-uangnya di bank itu. Cukup 1 hari tumbang bank itu Pak. Isu fundamental, isu yang di luar daripada pasar modal. Ada isu teknikal, ada isu fundamental.
Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak merasakan, tapi ketika gerakan ini kita betul-betul meninggalkan, hancur itu Pak sahamnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk upaya kita membela saudara-saudara kita kaum muslimin di sana Pak, banyak hal yang kita bisa. Mungkin mendoakan, mungkin tidak membeli produknya, mungkin tadi kita Pak, anak-anak TPQ saja hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ikut merasakan hal itu dengan berdonasi. Ini insya Allah nanti dalam minggu depan ini Pak, antara Sabtu malam Ahad, kalau nggak Ahad pagi, ini baru kita bernego dengan waktunya dengan narasumber dari Jakarta. Semoga nanti bisa ke sini, kita akan mengadakan aksi doa bersama untuk kebenaran Palestina di tepi laut nanti Pak sana, insya Allah kita pusatkan di sana. Saya harap semuanya bisa hadir. Kalau mau memakai baju masing-masing ormas silahkan, paguyuban kesukuan juga silahkan. Yang penting jangan gambar partai saja Pak, karena ini tidak ada komoditas perpolitikan. Nggak usah membawa kaos yang gambar capres dan lain sebagainya, nggak usah Pak. Itu capres urusan capres lah ya kan gitu kan. Nanti khawatir ke situ ada pula yang berkampanye kan gitu Pak ya. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian kita terhadap saudara kita kaum muslimin yang di Palestina sana. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuma ila khadrati khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram. Tuma ila khadrati khususan qaumil muslimin wal muslimat fi Palestin wa bil khusus fi Gaza lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur warham wassalim ala qaumil muslimina wal muslimat di Palestina di Gaza ya Allah. Ya Allah, lindungilah saudara kami di Gaza ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu untuk mereka ya Allah, menangkanlah Hamas ini dalam peperangan ini ya Allah, bantulah mereka, tolonglah mereka ya Allah, menangkanlah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi mungkin Pak, Palestina ini akan ada terus peperangannya di sana Pak. Dan peperangan ini tidak hanya terjadi saat ini. Kita belum lahir Pak. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu kan kita belum lahir. Ada yang lahir zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kan nggak ada tuh. Itu sudah perang di sana Pak. Dan ketika nanti kita meninggal itu akan perang terus Pak. Nah kok bisa begitu, terus kita bantunya gimana Pak Ustadz kan itu. Hadirin, peristiwa di sana ini mungkin hanya merupakan ujian iman kita yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita akan tetap peduli dengan mereka atau tidak? Apakah kita akan berputus asa di tengah jalan dalam perjuangan ini, ataukah kita terus akan membantu mereka? Ujian keimanan buat kita. Dan itu juga akan menjadi sebagai pintu gerbang tempat orang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada yang mengatakan itu akan terus perang terus di sana, iya. Apakah Anda akan terus bantu? Iya, semampu saya akan bantu terus. Karena inilah ujian keimanan, kesabaran dan konsistenitas kita di dalam membela mereka yang Allah berikan kepada kita. Inilah ujian untuk kita Pak. Nah ini kita bahas nanti kelanjutannya lebih dalam lagi dalam materi kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan kemauan hati. Dan kita sudah bahas bagaimana mengendalikan kemauan itu. Kemudian hadirin, singkatnya, yang memang kemauan itu ada kebaikan, wujudkan. Tapi kemauan hati yang hanya menimbulkan keburukan, tinggalkan, nggak usah dibuka pintu untuk meneruskan kemauan dan angan-angan itu Pak. Kemauan hati yang di depan kita tidak pernah tahu ada kemaslahatannya,
maka hadirin disitulah kita kemudian mengambil tindakan tawakal kepada Allah, tafwid kepada Allah, memasrahkan pilihan kita. Di situ kita sambil meminta kebaikan kepada Allah di dalam pilihan kita. Itulah tafwid. Nah, saat ini hambatan selanjutnya yang akan muncul dalam hidup kita ketika kita membangun konsistenitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, yaitu adanya ujian dan musibah yang akan datang ke dalam hidup kita. Apakah itu ujian musibah menimpa orang lain sehingga berimbas kepada kita, sehingga kita juga merasakan penderitaan itu? Contoh misalkan saat anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia, Pak, itu kan ujian menimpa orang lain, tapi kan kita merasa sedih juga, Pak, ya kan? Orang tua contohnya yang kehilangan anak, ini saya angkat jempol, mungkin kalau punya 5 kan saya acungin jempol semuanya, Pak. Betapa beratnya orang tua yang kehilangan anak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, hadiah dari Allah, seorang ibu yang kehilangan 3 putranya, maka dijamin masuk surga oleh Allah apabila dia ikhlas, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, musibah menimpa anaknya, orang tuanya ikut menderita. Anaknya sakit, orang tua ikut menderita. Bahkan hadirin, kenapa orang sekarang ini tua Pak? Banyak orang tua itu yang sekarang kena asam lambung, ya kan? Kemudian berbagai macam akibatnya. Gimana orang tua kita nggak kena asam lambung, Pak? Kadang mereka ini mengaku sudah makan padahal belum makan demi kita. Semalaman mereka kelaparan, mereka tahan, Pak, agar anak-anaknya kenyang. Cukup hanya melihat anaknya bahagia, mereka sudah kenyang, Pak. Makanya lama-lama kena asam lambung orang tua kita, Pak, ya kan? Karena makanya tidak teratur, kan itu, Pak. Itu perjuangan orang tua kita. Yang menderita orang lain berimbas kepada dirinya, atau penderitaan yang memang nanti akan menimpa hidup dirinya. Ini musibah. Nah, hadirin, siapapun akan mendapatkan musibah ujian keimanan ini. Siapapun, Pak. Jadi jangan pernah menganggap ketika saat kita mendapat ujian seakan-akan hidup kita inilah yang paling sengsara gitu, Pak. Jangan. Ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua sudah diukur pada kemampuan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini jenengan mengeluh, Pak, punya istri yang begini-begini, atau ibu mengeluh punya suami yang begini-begini, di luar sana yang punya masalah keluarga yang lebih dahsyat dari Anda banyak sekali, Pak. Tapi mereka mampu menjalaninya. Ekonomi juga begitu. Yang hari ini terlilit hutang, Pak, di luar sana yang jauh lebih banyak terlilit hutang banyak, Pak. Seorang entrepreneur, seorang pengusaha, mungkin begitu masuk, Pak, ya kan, pakai mobil mewah, mobil bagus, baju rapi, wah, kita menghormatinya. Dalam batin kita, wah, alangkah enaknya menjadi seorang pengusaha sukses. Padahal kita nggak pernah tahu. Begitu sampai ke rumah, mereka memikir angsuran bank, kemudian properti yang sudah mulai mau dipinalti oleh bank dan lain sebagainya. Ada juga problemnya, Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah, ujian dalam kehidupan manusia. Siapapun pasti akan mendapatkan ujian itu. Apalagi orang yang akan membangun dirinya semakin bertakwa kepada Allah, Pak. Dalam sebuah hadis ini hadirin yang dirahmati Allah, asyadunas balaul anbiya tsumal ulama tsumal amsal fal amsal. Ujian paling berat itu Allah berikan kepada para nabi. Nabi itu, Pak, diuji dengan luar biasa. Kemudian di bawah nabi adalah derajat orang-orang yang ketakwaannya paling bertakwa di antara kalian. Di bawahnya lagi yang semisal itu dan semisal itu. Semakin orang bertakwa kepada Allah, ujiannya akan semakin besar, Pak. Nah, ujian-ujian ini akan selalu ada. Jawabannya bagaimana solusinya, Ustaz? Ketika ujian-ujian itu datang, cuma satu, Pak, sabar. Sabar terhadap ujian itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana membangun sabar dalam diri kita? Kemarin sudah saya sampaikan,
Dalam diri kita ini selalu harus wujud tumbuh bahwa perasaan, sebuah pengetahuan mendasar bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya hamba. Dan predikat hamba itu abadi melekat kepada diri kita. Kalau kita sudah menyadari hamba, maka jalan hidup ya semoga terserah Engkau ya Allah, kan gitu Pak. Mau di ini, di itu, di ini terserah. Ada orang hadirin yang pengen hidupnya kaya raya, tapi jangan lupa ada juga orang yang pengen hidupnya miskin Pak. Ada orang hidup pekerjaannya berat sekali, susah sekali. Dia berangan-angan alangkah indahnya kalau mau menjadi orang kaya. Tapi orang yang kaya raya tinggal di apartemen mewah bagus, dia berangan-angan alangkah enaknya tinggal di sebuah desa, membangun rumah di tengah-tengah sawah sambil memelihara empang, kemudian hidup bahagia dengan anak keluarganya. Pikirannya malah begitu Pak. Ada juga yang seperti itu. Ada satu kisah Pak. Ada setetes air hujan, ini turun Pak dari langit. Air hujan itu dia menganggap bahwa dirinya ini paling indah, bening, putih, bersih, bisa melayang-layang di udara. Dia memamerin bagaimana bentuk tubuhnya yang indah tadi Pak. Sampai di bumi menghantam batu Pak, pecahlah setetes air hujan tadi, remuk. Akhirnya dia nangis, ya Allah tubuh saya remuk seperti ini, alangkah enaknya kalau jadi batu. Dia kuat, bisa memecahkan benda-benda yang jatuh dari langit. Akhirnya doa itu dia kabulkan Pak, berubahlah air itu menjadi batu. Ini cerita anak-anak Pak, tapi kalau dibuat renungan ya kayak gitu hidup. Kemudian setelah jadi batu, dia memamerkan bagaimana kuatnya dia kepada butiran-butiran air yang jatuh. Nih aku nih batu, kalian menimpaku habis kalian. Begitu bangganya dia si batu. Tidak berapa lama ada manusia tukang patung, tukang membuat patung, mohon maaf. Akhirnya diambillah ulah pemahat tadi, dibentuk, dipukulin pakai besi Pak. Dia nangis, alangkah enaknya kalau jadi besi yang bisa menghancurkan batu. Dia berdoa Pak. Akhirnya betul, dia jadi besi, Allah jadikan besi. Wah bangga sekali. Hai batu, hai air, tengok nih siapa aku. Air kamu hancur oleh batu, batu hancur oleh saya sekarang posisinya di sini. Wah senangnya luar biasa Pak. Jadi sepotong besi. Suatu hari ada seorang empu, tukang pandai besi, cari bahan untuk membuat peralatan. Diambillah besi tadi Pak, dibakar di atas api, meleleh Pak. Dia itu meleleh, nangis dia, ya Allah alangkah enaknya kalau jadi seekor atau sebuah api yang mampu membakar besi. Allah kabulkan lagi Pak, jadilah dia sebuah api. Dengan bangganya dia memamerkan, ini loh aku api yang mampu melelehkan besi. Pas bangga-bangganya jadi api, turun hujan pula Pak. Akhirnya api itu padam dengan tetesan air hujan. Nangis akhirnya dia. Ternyata ketika Allah jadikan kita seperti apapun, kuncinya itu bukan ingin menjadi orang lain, tapi tatkala mengetahui diri sendiri dan mensyukuri dengan jalan hidupnya, maka itu akan menjadi dirinya seorang yang sukses dunia akhirat. Bagaimana menyadari diri sendiri? Untuk mengetahui diri sendiri itu hadirin adalah tanamkan kuat-kuat bahwa kita ini seorang hamba Allah yang harus ridho dengan semuanya, ridho dengan hidup yang Allah berikan, ridho dengan posisi sebagai hamba Allah yang mempunyai konsekuensi untuk mentaati Allah. Ini penting sekali. Nah, ujian-ujian hidup itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya sabar. Kenapa kita harus sabar? Satu, agar hadirin kalau kita bersabar, agar ketaatan kita kepada Allah itu tidak terganggu Pak.
sholatnya nggak terganggu, puasanya, zikirnya, berbaginya, mempunyai akhlak baik yang nggak terganggu. Kalau bisa sabar. Tapi kalau nggak bisa sabar, mesti ibadahnya terganggu. Mesti, Pak. Kalau nggak sabar. Punya tetangga hadirin, hari-hari pengen ngajak berantem terus kepada jenengan, kemudian dilawan, maka itu mesti akan mempengaruhi. Pada saat sholat terpengaruh, pada saat membaca Al-Quran terpengaruh. Tapi kalau kita sabar, sudah, biar nggak usah dipikirkan, maka sholatnya bisa kusuk, dan begitu sebaliknya, begitu seterusnya. Sabar. Begitu juga dengan urusan keluarga dan lain sebagainya. Orang yang sabar tidak akan terganggu nilai taatnya, proses taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tujuan agar kita sabar. Yang kedua, agar ibadah kita nggak rusak, Pak. Kita ini udah capek-capek, Pak, membangun nilai taat pada Allah. Jangan dirusak dengan hilangnya sabar dalam diri kita. Contoh misalkan, Anda menolong seseorang, kemudian pertolongan itu sudah Anda biarkan, Anda nggak mengingat lagi selama bertahun-tahun, dan itu akan menjadi amal terus kebaikan Anda tersebut. Tapi suatu hari orang itu menyakiti Anda, maka kemudian ketika nggak sabar, kita akan ngungkit-ungkit pemberian kita, Pak. Kalau nggak sabar, ketika mengundat-undat, ngungkit-ungkit, maka habislah amal pertolongan kita zaman dahulu, Pak. Maka pentingnya sabar di sini, menjaga kesucian, kemurnian, kesuksesan ibadah yang sudah kita kerjakan. Ini pentingnya sabar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang begini, Pak. Kita akan menengok musibah atau ujian atau apapun lah, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kan begini, Pak. Sabar itu kan meliputi 3 hal. Tatkala menghadapi ibadah, tatkala menghadapi maksiat, tatkala menghadapi cobaan hidup. Perlunya sabar di 3 tempat itu. Nah, sekarang yang pertama, Pak, ibadah. Kenapa sih sabar itu harus muncul dalam aspek ibadah? Begini, Pak, semua ibadah itu ada masyakohnya. Masyakoh itu sesuatu yang memberatkan ketika kita mau melakukan ibadah itu. Semua ibadah, Pak. Bohong kalau Anda mengatakan bahwa tahajud itu tidak berat. Berat, Pak. Puasa itu tidak menahan lahar, menahan lapar. Yang ahli puasa itu menahan lapar, cuma dia itu mengeluh, nggak mengeluh, diam, nikmati rasa laparnya, nikmati rasa hausnya. Mau sholat juga begitu, mau ngaji juga begitu, Pak. Mau dari rumah datang ke sini mau ngaji, Pak, itu 1001 macam yang membuat mau ngaji itu berat. Mendung, ya kan itu, Pak. Hujan, motor dipakai anak pula kadang, habis bensin, badan kayaknya pegel-pegel, padahal intinya itu adalah males saja, itu intinya, Pak, ya kan. Begitu diterjang semuanya sampai di sini, ya alhamdulillah selesai gitu loh. Tapi memang seperti itu. Ibadah itu semuanya ada masyakohnya, ada yang memberatkannya. Kalau kita perhatikan, Pak, jam 9, jam 10 itu adalah waktu luang, Pak. Di tengah-tengah kita bekerja itu ada waktu luangnya. Andai kan kita gunakan untuk sholat duha, itu nggak akan menghabiskan jam kerja kita, Pak. Begitu juga nanti sholat berjamaahnya, zuhurnya dan asarnya. Andai kan kita tunaikan sholat berjamaah di situ, nggak bakalan terganggu pekerjaan kita. Tapi ya itu masyakoh tadi, beratnya luar biasa. Mau zakat itu, Pak, masya Allah, Pak, banyak sekali yang memberatkan. Zakat itu unik, Pak. Bapak datang ke bank nih, Bapak datang ke bank. Ketika Anda mau mengajukan pinjaman, Anda ditanya, gaji Anda berapa, tunjangan Anda berapa, bonus Anda berapa. Andaikan totalitas itu mendapatkan angka 10 juta, pada saat di depan bank, kasir bank ditanya, penghasilan Bapak berapa? Anda akan tulis berapa di situ, Pak? Pasti Anda akan tulis 10 juta. Kan itu, Pak? Nah, beda lagi datang ke kantor zakat, kantor Basnas misalnya. Ketika
Anda bertanya, Pak saya membayar zakat. Oh ya, Anda berapa penghasilannya? 10 juta itu nggak akan ditulis Pak. Mesti jenengan akan berpikir kurangin bayar kredit rumah, kurangin bayar kredit mobil, bayar sekolah anak, sisanya ini yang diungkapkan. Kan gitu Pak ya. Jadi orang ini kalau diajak bayar zakat penghasilan, gimana mau bayar zakat Pak? Penghasilan saya itu tinggal 300.000, itu yang bisa saya bawa ke rumah. Pasti rata-rata itu. Padahal kalau di depan bank ditanya penghasilan Anda berapa, 10 juta, dia menghitung ketika di perbankan belum dipakai, tapi ketika di kantor Basnas dia akan menghitung sudah dipakai. Kenapa begitu? Karena memang berat untuk menunaikan zakat itu, untuk menunaikan perintah Allah. Ini yang pertama Pak. Makanya disitulah kesabaran kita sebagai hamba Allah yang harus ridho, rela, dan harus mewajibkan diri untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, karena kita hamba. Dan disitulah kesabaran kita diuji, yaitu kesabaran untuk tetap berani mengakui, berani menyadari, dan berani mengalahkan mental kita untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan tadi Pak. Kenapa? Karena kita hamba. Menyadari hamba itu penting Pak. Ini yang pertama. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesabaran itu memang terus dibutuhkan saat mengerjakan amal kebaikan maupun setelahnya agar amal tidak rusak. Berapa banyak amal yang akan menjadi rusak ketika nggak sabar? Contoh Pak, contoh, mohon maaf ini beda pendapat Pak antara saya dengan beberapa ustadz Pak. Saya kalau membaca la ilaha illallah tidak mau, la ilaha illallah, la ilaha, nggak mau saya Pak. Meskipun itu kalimatnya mafhum, ya kan, bisa dipahami dengan ucapan yang walaupun ucapan itu salah, tapi bagi saya menjaga kalimat la-nya dipanjangkan itu wajib Pak. Karena la panjang itu bentuk kalimat negatif. Tapi kalau la dibaca pendek itu menimbulkan makna kalimat positif. Kalimat negatif itu kan kalimat yang di situ mengandung kata tidak, tak, enggak, itu kalimat negatif kan. Kalau kalimat positif itu kan tidak membuat arti kata tidak itu Pak. Ketika la dibaca panjang maka akan menghasilkan makna tidak, tapi ketika la dibaca pendek itu akan mengakibatkan makna sungguh atau sebaiknya atau seyogyanya. Ini beda makna. Maka saya tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada artinya. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang kita jumpain di lapangan awal-awal zikir itu begitu, tapi begitu mau mendekati akhir malah kemudian rusak. Kenapa bisa rusak kalimat itu Pak? Bukan kalimatnya yang rusak. Kenapa pengucapan kalimat itu bisa rusak? Karena kadang kelamaan kita nggak sabar, pengen cepat selesai, sehingga amaliyahnya menjadi amaliyah yang rusak. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan hal yang lain. Karena kita ingin terburu-buru malah membuat amaliyah itu rusak. Hadirin, ini penting untuk kita tanamkan agar kita nanti menghadapi hidup orang yang sabar, mesti dia akan menjaga kehidupannya. Contoh lah, naik motor Pak. Orang yang terbiasa terburu-buru, nggak sabaran, sering kecelakaan Pak. Tapi orang yang sabar, dia taati semuanya, insya Allah Pak, nasib lah kalau memang kecelakaan. Ini mengambil pelajaran tasawuf ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kue saja Pak, membuat kue antara laki-laki dan perempuan beda Pak. Kalau perempuan itu Pak, Masya Allah bentuknya Pak, cantik-cantik sekali Pak. Giliran kita disuruh bantu istri buat kue lebaran, bentuknya Masya Allah Pak. Angka 8, kue angka 8 itu nggak ada yang nyambung. Apakah angka 9 ataukah angka 6? Karena nggak jelas, karena nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung ya? Karena bentuknya kita nggak pandai, karena nggak sabar tadi. Tapi kalau istri kita, oh sabarnya Pak, Masya Allah, ya kan. Kue nastar itu Pak, membuat 1000 biji, ngolesi telurnya itu satu-satu Pak, satu, sabar Pak. Kita Pak, regatak begitu ya nggak karu-karuan akhirnya kan itu Pak. Akhirnya nggak jadi.
Kesabaran itu diperlukan di situ agar tidak rusak pekerjaan kita. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada contoh tadi. Ada musibah yang menimpa orang lain tapi kita ikut susah. Anak kita sakit dan sebagainya. Ada musibah yang memang menerpa kita agar kita ini hadirin yang dirahmati, kita merasakan penderitaan itu. Sulitnya ekonomi, beratnya kehidupan, masalah keluarga, ada semua Pak. Hadirin, masalah itu kita ikhlas dan sabar, akan tetap ada masalah itu. Kita nggak sabar, masalah itu juga akan tetap ada. Kembali ke tadi, karena kita hamba tadi. Maka hadirin, kalau kita menginginkan masalah itu menjadi sesuatu yang nikmat, ketika kita ingin menikmati proses sebuah musibah, proses sebuah fase, proses sebuah dimana ketika Allah ingin mendewasakan kita dalam hidup, maka musibah-musibah itu satu saja Pak, hadapi dengan sabar saja. Maka disitulah sabar ini sesungguhnya mendewasakan kita di dalam mensikapi ujian hidup atas keimanan kita. Yang tadi di awal Pak, orang itu kalau semakin taat kepada Allah, semakin banyak ujiannya. Orang kalau semakin takwa, tapi kebalikannya hati-hati. Apabila ada orang yang justru dia tidak mau taat kepada Allah, tapi selalu sukses terus hidupnya, hati-hati. Itu bisa perkara yang disebut dengan istidrak. Sesuatu yang melalaikan, yang sampai kita menggelincirkan, kita kemudian lupa. Padahal dalam kitab Wasiatul Mustafa sudah sering saya sampaikan Pak, ketika Allah murka pada seorang hamba, Allah murka pada seorang hamba, maka hamba itu Allah beri rezeki dari jalan yang haram. Karena konsekuensinya, kalau dengan rezeki yang haram, maka hamba itu akan menerima murka Allah. Maka kalau kita ini mendapatkan rezeki kok dari jalan yang haram, sadari di situ bahwa Allah lagi murka kepada kita Pak. Jangan dapat rezeki yang haram kita bilang alhamdulillah. Pak Ustadz, ini luar biasa, ada apa Mas? Alhamdulillah, tembus Pak 4 angka, lurus lagi Pak, Mas. Dapat 4 angka, alhamdulillah kan gitu kan. Nah, ini repot kan, nggak sadar kalau di situ Allah lagi murka. Dan hebatnya lapor Pak Ustadz pula gitu loh kan. Parahnya lagi, Pak Ustadz bilang alhamdulillah juga. Wah, ini kacau kalau udah kayak gitu Pak. Alhamdulillah ya Mas ya, wah rusak semua. Ya gimana Ustadznya nggak bilang alhamdulillah Pak, lu kemana? Emang gimana? Ya Pak Ustadznya dikasih juga mau kok. Ya udah karuan lagi. Ngeri gitu. Wa idza staddat ghadaballahu ta'ala, dan ketika Allah betul-betul ghadab murka pada seorang hamba, maka jalur rezekinya dari perkara haram keluarnya juga perkara haram, dia sehat terus, dia sibuk dengan urusan dunia, tidak ingat terhadap kampung akhiratnya. Kalau jenengan berada di fase ini, segera keluar Pak, segera keluar. Modal dari riba, buat usaha, sukses di situ, tapi habisnya untuk kemaksiatan terus Pak. Kalau berada di posisi itu dan Anda sehat terus, kalau Anda di posisi itu segera keluar Pak. Karena pada saat itu sesungguhnya Allah benar-benar sangat murka kepada dirinya, kepada diri hamba tadi, sehingga dia tidak pernah dipanggil untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah tentang masalah musibah. Singkatnya begini Pak, singkatnya. Yang pertama hadirin, ujian hidup itu akan tetap kita hadapi. Apa saja Pak? Gak punya duit, punya utang dan sebagainya. Bagi yang punya duit, mungkin suara petir itu akan mengagetkan Pak. Tapi yang gak punya duit Pak, suara meteran listrik ketika habis pulsanya itu lebih mengagetkan daripada petir di siang bolong Pak. Asli itu Pak. Gak ada duit, meteran bunyi, kaget Pak. Apalagi kalau bunyinya sudah wah itu wis jam 10 malam pula, nggak punya duit pula, Masya Allah Pak. Itu luar biasa suara itu. Suara yang tidak pernah ingin mau didengar oleh orang yang nggak punya duit adalah suara meteran ketika berbunyi Pak, meteran listrik. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ujian itu akan selalu ada.
Dan manusia hidup semakin taat pada Allah akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa diri orang yang paling terdolimi. Jangan pernah merasa diri orang yang paling sengsara di dunia ini, Pak. Sehingga kemudian mengeluh ke sana kemari, mengeluh ke sana kemari. Orang beriman tuh tidak akan pernah mengeluh ke sana kemari, Pak. Karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan kepada dirinya itu bisa diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti semakin takwa ada jalan keluarnya. Nggak ketemu jalan keluarnya di sini akan menjadi tabungan amal ibadah yang luar biasa di akhirat kelak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika ujian itu datang, sadari kita sebagai hamba abadi yang akan selalu ada ujian itu. Yang ketiga, cara menghadapinya cuma satu, Pak. Sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas, Pak. Allah akan memamerkan kepada para malaikat-malaikat, lihat para malaikatku itu hambaku, dia sabar menerima ujianku, ikhlas menerima ujianku, dan dia tetap takwa kepadaku di dalam ujian-ujian itu. Itu Allah membangga-banggakan diri kita. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu sedang diuji oleh Allah, sabar, ikhlas, diam. Kalau mau menangis, berdoalah kepada Allah sebagai rasa menggantungkan diri, bukan sebagai protes ujian ini, Pak. Kan begitu, Pak. Nah, ini sudah kita sampaikan pada saat ketika membahas bagaimana ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin, ini tentang ujian. Nanti kita bahas lagi, Pak. Sehingga bentuk-bentuk ujian, wujud-wujud kematian itu kayak apa, kita bahas sehingga makin lewas pandangan kita, makin panjang pemikiran kita melihat dan mensikapi yang namanya ujian. Hadirin, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini mampu membuka mata hati kita bahwa kita ini adalah seorang hamba yang harus siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.